Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Hadirin, hadirat, Bapak Ibu, para jamaah Masjid Al-Hidayah, para mu'takifun, mu'takifat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam kenikmatan yang sangat banyak. Setelah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berjumpa dengan Ramadan yang saat ini sudah memasuki sepertiga yang terakhir, nikmat untuk mengisinya dengan berbagai amal saleh, dengan siam, dengan qiyam, dengan tilawah Al-Quran, dengan i'tikaf. Maka alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk menghidupkan satu sunnah Nabi yang sangat mulia, yaitu sunnah i'tikaf. Sunnah yang Nabi selalu menjaganya dari sejak beliau tiba di Madinah Al-Munawwarah hingga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Az-Zuhri, ajaban liman tarakal i'tikaf. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tarakal i'tikaf mundu an qadimal Madinah hatta qabadahu Allah. Amat mengherankan kalau ada orang begitu mudahnya meninggalkan i'tikaf. Padahal Nabi sejak tiba di Madinah hingga diwafatkan oleh Allah tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Maka alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk beriktikaf. Ya, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita keistiqomahan dari awal hingga akhir, dan mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat. Mudah-mudahan kita diberi pertolongan oleh Allah untuk mampu istiqamah di atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan membahas tentang tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs, kemudian hukumnya, kemudian urgensinya, berikut sarananya. Jemaah dimuliakan oleh Allah, Allah menganugerahkan 3 unsur di dalam diri kita. Ya, ada unsur badan, ada unsur akal, ada unsur ruh. Maka mukmin yang terbaik adalah yang memaksimalkan ketiganya. Kata Nabi dalam hadisnya, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibanding mukmin yang lemah. Kuat di sini adalah dari ketiga aspeknya. Badannya kuat, akalnya kuat, ya, termasuk ruhnya kuat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang ketiga unsur yang kita sebutkan tadi semuanya kuat. Jangan dikira Nabi itu lemah fisiknya. Ya, Nabi itu manusia yang sangat kuat.
beliau diberi kekuatan oleh Allah 40 laki-laki. Satu ketika beliau ditantang gulat ya oleh Abu Dujanah. Abu Dujanah ini terkenal jawara. Maka diladeni oleh Nabi. Ya. Lalu Nabi berhasil membanting Abu Dujanah. Abu Dujanah kemudian mengatakan, "Kamu kebetulan wahai Muhammad." Maka ditantang untuk kedua kalinya, ya, dibanting lagi. Ketiga kalinya dibanting lagi. Ya, baru dia menyerah. Jadi secara fisik kuat. Ya, secara akal kuat. Karena Nabi di antara sifatnya adalah selain siddiq, amanah, yaitu apa? Tabligh dan fatonah, cerdas. Nabi-nabi Allah itu Allah karuniakan kecerdasan. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikaruniai oleh Allah kecerdasan. Ya, kemudian secara ruh juga kuat. Oleh karenanya menghadapi tekanan seberat apapun dari awal perjalanan dakwah beliau, ya, beliau kuat. Maka mukmin yang terbaik adalah yang kuat secara ketiganya. Tapi andaikan hanya bisa memilih salah satunya, maka yang terbaik adalah kuat secara ruhiyah. Karena kekuatan ruh ini bisa mengalahkan kekuatan fisik. Ya. Maka kita puasa ya seperti hari ini, barangkali secara fisik lemah, tapi secara ruh kuat. Maka ya Bapak bisa khatamkan Quran dengan mudah. Itu di bulan apa, Pak? Ramadan. Padahal secara fisik lemah, tidak bisa makan, tidak bisa minum, ya. Kalau sudah di atas jam 11 siang sudah lemes fisiknya. Tapi mengapa justru saat itu kita mudah untuk menghatamkan Quran, kita mudah untuk sholat sunnah, kita mudah untuk qiyamul lail, termasuk iktikaf seperti ini, ya. Itulah kekuatan ruh. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam Islam ya ada 3 unsur sebagai nutrisi daripada 3 unsur yang pertama tadi. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Islam ini adalah nutrisi daripada badan kita. Kemudian iman ini nutrisi daripada akal kita, ya, dan ihsan ini adalah nutrisi daripada ruh kita. Maka mukmin yang terbaik adalah yang memaksimalkan setiap potensi yang Allah karuniakan di dalam dirinya, apakah berupa fisik ataupun berupa akal ataupun berupa ruh. Maka pada pagi hari ini ya insya Allah kita menguatkan ya unsur daripada ya ruhiyah kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita masuk ke dalam tazkiyatun nafs. Terdiri dari 2 kata ya, tazkiyah dan an-nafs. Tazkiyah itu dari kata zakka yuzakki tazkiyah. Dia mengandung 2 makna. Pertama adalah at-tathhir, ya, membersihkan atau menyucikan. Kedua adalah an-nama wa ziyadah, ya, mengembangkan dan menambah. Maka orang ketika berzakat, ya, zakat ini akar kata dari tazkiyah. Ya, zakat itu sama, mengandung 2 makna sekaligus. Pertama membersihkan, kedua menambah. Maka orang yang berzakat, hartanya menjadi bersih, hatinya menjadi bersih,
ya, dan insya Allah hartanya menjadi bertambah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tazkiyah dari aspek definisi tadi, ya, kita jadi faham bahwa tazkiyatun nafs itu ada dua, ya, rukun penting. Pertama yaitu at-tahliyah menggunakan kha, artinya adalah, ya, membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, dari sifat kiber, sombong, dari sifat ujub, ya, berbangga, dari sifat riya, dari sifat bakhil, ya, dan lain sebagainya. Kemudian rukun yang kedua yaitu tahliyah menggunakan hak, yaitu memenuhi hati dengan sifat-sifat yang terpuji, ya, ujubnya dihilangkan, riyaknya dihilangkan, diganti dengan keikhlasan. Kemudian bakhil diganti dengan dermawan, ya, marah diganti dengan sifat sabar, dan seterusnya. Ini tazkiyah. Kemudian an-nafs, ya, jiwa. Ini terbagi dalam 3 bagian. Semuanya disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ada, ya, an-nafsu al-mutmainnah. Kata Allah dalam ayat yang sering sekali kita baca, ya ayyatuhan nafsu al-mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, yaitu nafsu yang cenderung terhadap ketaatan, mentaati perintah Allah, beribadah kepada Allah, ya, senang dengan perjumpaan terhadap Allah, maka nafsu seperti itu disebut al-mutmainnah, ya, maka saat kita bisa berlama-lama dalam ketaatan kepada Allah, termasuk iktikaf seperti ini, maka yang dominan dalam diri kita adalah an-nafsu al-mutmainnah, ya. Kemudian nafsu yang kedua yaitu an-nafsul lawwamah. Apa nafsu al-lawwamah itu? Ya, yang menyesali apa yang telah lalu. Terkadang kita tertimpa sesuatu lalu kita menyesali, ya, seandainya begini, seandainya begitu. Maka itu disebut nafsu al-lawwamah, membuat seseorang menyesali apa yang telah lalu. Kemudian yang ketiga yaitu an-nafsu al-ammarah bisu, nafsu yang memerintahkan kepada keburukan, ya, mengikuti hawa nafsunya, ya, mengikuti yang batil di dalam kehidupannya, maka nafsu seperti itu disebut al-ammarah bisu. Ya, semuanya disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Misalnya an-nafsu al-lawwamah dalam surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Kemudian nafsu al-ammarah bisu disebutkan dalam surat Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu, ya. Jemaah dimuliakan oleh Allah, setelah kita memahami definisi daripada tazkiyatun nafs, ya, yang terdiri dari 2 kata, at-tazkiyah dan juga an-nafs. Berikutnya mari kita fahami apa hukum mempelajari tazkiyatun nafs. Kata Imam Al-Ghazali, hukum mempelajari tazkiyatun nafs adalah wajib, ya, fardhu ain, wajib bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Apa sebabnya? Di antara argumen beliau, karena
asalnya manusia itu adalah ya terdapat sifat-sifat buruk dalam dirinya. Beliau berdalil dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum peristiwa Isra Mi'raj didatangi oleh Jibril, lalu dibelah dada beliau, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Maka kata beliau, kalau Rasulullah manusia terbaik masih dilakukan upaya tazkiyatun nafas, dibelah dada beliau oleh Jibril, lalu dicuci hatinya dengan air Zam-Zam, apalagi kita manusia biasa. Ya, maka kata beliau, manusia itu asalnya pada dirinya terdapat sifat-sifat buruk. Maka mempelajari tazkiyatun nafas hukumnya adalah fardhu ain. Tapi menurut jumhur ulama, hukum mempelajari tazkiyatun nafas itu tidaklah fardhu ain sampai seseorang itu ditimpa sifat-sifat yang buruk. Ketika di hatinya mulai muncul sifat-sifat buruk, muncul riya, muncul ujub, ya, muncul sifat pemarah, ya, muncul sifat bakhil, maka barulah mempelajari tazkiyatun nafas itu hukumnya adalah wajib, ya, fardhu ain. Lalu ada ulama yang mencoba mengkompromikan antara pendapatnya Imam Ghazali dengan pendapatnya mayoritas ulama, yaitu Syekh ya Al-Hasan. Kata beliau begini, maksud Imam Ghazali itu bukan asalnya manusia terdapat sifat-sifat buruk, tapi maksudnya adalah setiap manusia berpotensi ditimpa sifat-sifat yang buruk. Jadi bukan asalnya pasti ada sifat buruk dalam dirinya, tidak, tapi berpotensi ditimpa sifat-sifat yang buruk. Maka tindakan yang dilakukan oleh Jibril terhadap Nabi itu bukan karena di hati Nabi ada sifat-sifat buruk, karena Nabi adalah manusia yang maksum. Tapi tindakannya Jibril itu adalah tindakan preventif, ya, atau tindakan pencegahan, ya. Maka dari tiga pendapat tadi, baik yang mengatakan fardhu ain, ya, ataupun belum sampai ditimpa sifat-sifat yang buruk, atau yang mencoba mengkompromikan dua pendapat itu, maka semuanya memberi isyarat bahwa tazkiyatun nafas ini adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Maka di antara misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke tengah-tengah umat manusia, disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 151 yang sering kita dengar, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Demikianlah kami utus seorang rasul dari kalangan kalian ke tengah-tengah kalian. Apa misinya, Pak? Yatlu alaikum ayatina, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Wa yuzakkikum, dan menyucikan jiwa-jiwa kalian. Ya. Jadi tazkiyatun nafas ini salah satu misi diutusnya Rasulullah SAW. Kemudian setelah kita memahami hukumnya, berikutnya apa urgensi daripada tazkiyatun nafas? Ya. Pertama, betapa pentingnya tazkiyatun nafas. Ketika Allah hendak menjelaskan bahwa orang yang beruntung adalah yang menyucikan jiwanya, dan yang merugi adalah yang mengotori jiwanya, ya.
maka Allah bersumpah sampai 11 kali. Saking pentingnya perkara itu. Ya. Dalam surat Asy-Syams, wasyamsi waduhaha, wal qamari idza talaha. Kemudian wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was samai wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsi wa ma sawaha. 11 kali Allah bersumpah. Baru setelah itu Allah mengatakan, ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi saking pentingnya persoalan tazkiyatun nafas. Betapa ketika kita memperbaiki diri kita dengan ketaatan kepada Allah, membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang buruk, berarti kita adalah termasuk orang yang beruntung. Tapi sebaliknya, ketika kita membiarkan diri kita terjatuh dalam keburukan, meninggalkan ketaatan kepada Allah, itu adalah sebuah kerugian yang sangat besar. Kemudian yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, pentingnya tazkiyatun nafas. Karena nafsu manusia itu terkadang adalah musuh terbesar di dalam kehidupannya. Musuh yang sifatnya berasal dari dalam. Ya, terkadang musuh yang dari luar itu mudah untuk diidentifikasi, sehingga mudah dikalahkan. Tapi musuh yang tidak kelihatan adalah musuh yang berada di dalam diri. Dan itu berbahaya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak berdoa terkait masalah nafsu. Ya, kata Nabi dalam doanya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikan terhadap, ya, jiwaku ketakwaannya, sucikan dia, engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikannya. Ya. Karena saking pentingnya hati manusia, kalau dia baik maka sekujur tubuhnya akan menjadi baik. Tapi kalau dia buruk, maka seluruh tubuhnya pun akan menjadi buruk. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tazkiyatun nafas ini adalah salah satu jalan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengira surga itu hanya dihiasi amalan-amalan yang sifatnya zahir, sifatnya fisik. Ya, tapi justru surga itu banyak dihiasi oleh amalan-amalan yang sifatnya batin. Amalan yang sifatnya hati. Ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq menjadi sahabat yang terbaik. Kata para ulama, itu bukan soal ibadah fisiknya. Ya, bukan soal sholatnya, puasanya, ya, zakatnya, infaknya, bukan soal itu, tapi soal hatinya. Ya. Abu Bakar As-Siddiq menjadi sahabat terbaik itu soal hatinya. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Maka tazkiyatun nafas ini jalan untuk meraih, ya, surga. Orang yang ahli surga itu orang yang memiliki keunggulan dari aspek sifat-sifat batiniyah. Maka Rasulullah pernah, ya, ketika menyampaikan nasihat di hadapan sahabat, tiba-tiba beliau mengatakan, sayatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan hadir ke tengah-tengah kalian pemuda calon penghuni surga. Kalau yang mengatakan Nabi pasti benar atau mungkin salah, Pak?
Pasti benar, nggak mungkin salah. Kalau saya yang mengatakan, Bapak perlu hati-hati, jangan-jangan ada udang di balik rempeyek. Tapi kalau Nabi yang mengatakan pasti benar, dan Nabi mengatakan itu tidak hanya sekali, tapi sampai 3 kali. Maka ada sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As, penasaran, siapa pemuda itu? Kok bisa Nabi menjaminnya dengan surga sampai 3 kali? Maka Abdullah bin Amr bin As mengatur strategi, dia pura-pura ribut dengan ayahnya supaya bisa nginap di rumah pemuda itu. Maka menginaplah dia. 3 hari dia investigasi ibadah-ibadah zahirnya. Barangkali karena qiyamul lailnya, diamati menurutnya biasa, dia pun melakukan hal yang sama. Lalu diamati infak sedekahnya, menurutnya biasa, dia pun melakukan hal yang sama. Oh, barangkali tilawah Qur'annya, diamati tilawah Qur'annya, ya, menurutnya juga biasa. Berarti apa? Ada sesuatu yang dia tidak ketahui. Maka setelah 3 hari menginap belum ketemu jawabannya, dia memberanikan diri bertanya, wahai saudaraku, aku menginap di rumahmu ini ingin tahu apa ibadahmu sehingga Nabi menjaminmu surga sampai 3 kali. Rupanya bukan ibadah fisik tapi ibadah batin. Kata pemuda itu, aku tidak lebih dari yang kamu lihat, aku ya seperti ini. Ini namanya apa, Pak? Tawadhu. Tawadhu ini amalan hati atau amalan fisik? Amalan hati. Ya, tawadhu itu nggak bisa dibuat-buat. Ketemu orang cium tangan, tapi ngomongnya songong. Itu bukan tawadhu. Ya, tawadhu itu amalan hati. Dia meskipun dijamin surga tidak jumawa. Ya siapa dulu? Kalau antum mau ketularan surga, cium tangan dulu. Ya, ini jumawa. Tawadhu itu rendah hati. Kemudian amalan berikutnya juga sama, amalan hati. Hanya saja sebelum aku tidur, aku membiasakan beberapa hal. Pertama, tidaklah aku tidur kecuali aku sudah memaafkan semua kesalahan saudaraku hari itu. Ya Allah, si fulan hari ini berkata begini, sakit hatiku ya Allah. Tapi saksikan ya Allah, aku maafkan dia. Ya. Memaafkan ini amal fisik apa amal hati, Pak? Amal hati. Ya. Maka dalam surat Ali Imran, ahli surga itu ya mayoritasnya adalah amalan hati. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menyongsong ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang itu Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa ciri-cirinya? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang berinfak baik di kala lapang maupun sempit. Ini amalan fisik. Tapi setelah itu isinya amalan-amalan hati, ya. Wal kadhiminal ghaidh, yang menahan amarahnya. Wal afina anin nas, yang memaafkan manusia, ya. Ini semuanya adalah amalan-amalan hati. Jadi dia mudah memaafkan. Lalu amalan hati berikutnya, tidaklah aku tidur kecuali aku sudah mendoakan saudaraku. Kalau ada yang diuji oleh Allah, baik dengan rasa sakit, kehilangan harta, maka aku doakan semoga musibahnya, ujiannya diangkat oleh Allah dan Allah ganti dengan kebaikan. Dan tidak ada saudaraku yang diberi kenikmatan oleh Allah kecuali aku doakan keberkahan atasnya. Ya Allah, tetangga punya mobil baru, berkahi ya Allah. Tetangga punya rumah baru, berkahi ya Allah. Ya, ini semuanya adalah ridho. Ridho itu amalan hati. Ya, makanya tazkiyatun nafas ini adalah
salah satu jalan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di penghujung surat Abasa, ya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut dengan kedudukan Tuhannya, ya, lalu menahan dirinya dari nafsunya, maka tempat kembalinya adalah surga. Kemudian yang keempat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, urgensi daripada tazkiyatun nafas. Ya. Manusia itu menyukai kesempurnaan. Ya. Kita kalau nyari kawan pasti carinya yang baik, ya, yang baik hatinya. Bapak ibu cari mantu, ya pasti cari yang soleh, yang lembut hatinya, ya. Maka semuanya itu membutuhkan tazkiyatun nafas. Kemudian yang kelima, ya, tazkiyatun nafas itu adalah tujuan besar di dalam agama. Ya, misi para rasul itu diantaranya tazkiyatun nafas. Nabi Musa ketika diutus untuk mendakwahi Fir'aun, ya, maka kata Allah, faqul halaka ila an tazakka. Ya, katakan wahai Musa, barangkali kamu hendak menyucikan, ya, jiwamu. Jadi tujuan daripada kita beragama ini adalah tazkiyatun nafas, ya, membersihkan jiwa. Semua syariat yang ada di dalam agama itu di dalamnya terdapat tazkiyatun nafas, ya, penyucian jiwa. Maka nanti sarana terbaik di dalam tazkiyatun nafas, ya, itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah. Karena di setiap perintah Allah itu terdapat unsur tazkiyatun nafas. Kemudian yang keenam, ya, tazkiyatun nafas adalah kunci kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang hatinya bersih, maka pasti dia akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat, yang menjamin Allah Subhanahu wa taala. Ya, qad aflaha man zakkaha. Ya, qad aflaha man tazakka. Diulang-ulang oleh Allah. Ya. Di dunia orang yang bahagia itu yang hatinya bersih. Di akhirat juga sama. Yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Maka tazkiyatun nafas ini kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian yang ketujuh, tazkiyatun nafas adalah sebab bersihnya hati. Dan hati yang bersih dengan yang tidak bersih itu berbeda. Hati yang bersih membuat seseorang bisa beribadah kepada Allah dengan, ya, kenikmatan. Maka kalau kita baca kisah-kisah ulama kita dulu, ya, Masya Allah, mereka menemukan kelezatan di dalam ibadah mereka kepada Allah yang diabadikan dalam sejarah. Ya. Ada tabi'in ahli fikih namanya Urwah bin Zubair, anaknya sahabat yang mulia Zubair bin Awam, tapi dia masuk kategori tabi'in karena ketika lahir Rasulullah sudah diwafatkan oleh Allah. Karena enggak ketemu Nabi, ya, ketemunya hanya sahabat, maka disebut tabi'in. Kalau ketemu Nabi, maka disebut sahabat. Urwah bin Zubair satu hari diuji oleh Allah. Ya, ulama orang saleh juga diuji. Maka kalau kita merasa baru hijrah menganggap bebas dari ujian, itu salah besar. Ustadz, saya sudah hijrah, sudah berhijab syar'i,
sudah rajin puasa sunnah, qiyamul lail, kok masih diuji oleh Allah? Dunia ini tempatnya ujian. Jangankan kita, orang-orang soleh dulu diuji oleh Allah, bahkan ujiannya berat. Urwah bin Zubair, setelah anaknya diwafatkan oleh Allah, maka beliau diuji dengan penyakit, ya, tumor pada kakinya. Semua tabib sepakat ini harus diamputasi. Hari itu belum ada obat anestesi seperti sekarang. Maka supaya tidak sakit ketika diamputasi, para tabib menyarankan minum khamr. Ulama disarankan minum khamr. Tapi ini jalan darurat, tidak ada solusi yang lain saat itu, ya. Maka Imam Urwah bin Zubair memilih jalan warak, ya, jalan hati-hati. Kata beliau begini, alangkah jeleknya diriku, aku mengharap kesembuhan dari Allah, tapi masa iya caranya minum minuman yang dilarang oleh Allah? Enggak, aku enggak mau. Maka kata tabib, kalau begitu Anda harus dipegangi banyak orang supaya Anda tidak berontak. Kata Imam Urwah bin Zubair, enggak perlu, biarkan aku sholat. Saat aku sholat silahkan amputasi kakiku. Maka beliau pun sholat dengan begitu khusyuknya, merasakan lezatnya kebersamaan dengan Allah. Orang yang mencapai tingkatan itu, maka penderitaan duniawi tidak ada lagi artinya. Maka beliau sholat, diamputasi kakinya, beliau tidak merasakan apa-apa. Terbayang, Pak, ya? Orang yang bisa meraih itu hanyalah hatinya yang bersih. Kalau hatinya keruh, ya, nggak bisa meraih tingkatan itu. Bahkan terkadang sholatnya banyak gangguannya, lebih banyak gangguannya daripada khusyuknya, ya. Rakaat pertama ingat bola, rakaat kedua ingat makanan, maka rakaat ketiga kebingungan, ini udah kedua apa ketiga? Ya, itu sholatnya kita hari ini, ya. Makanya penting sekali, ya, melakukan upaya tazkiyatun nafas sehingga hati kita bersih, ya, dan kita merasakan kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, setelah kita memahami urgensinya, mari kita fahami sarananya, ya. Sarana tazkiyatun nafas. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah, ya, hanya untuk Allah. Ini tujuan, ya, kita di dalam beribadah kepada Allah, memurnikan semua ibadah kita hanya untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, jadi tazkiyatun nafas itu dimulai dengan iman kepada Allah. Karena nggak mungkin orang hatinya bisa bersih kalau hatinya dipenuhi kekufuran, ya. Jadi orang yang kafir itu tidak mungkin hatinya bersih, ya. Tapi ada itu, Ustaz, orang kafir dia bertapa di goa sekian hari supaya hatinya bersih. Tidak, mustahil kebersihan hati itu bisa diperoleh bersamaan dengan kekufuran, ya. Maka kalau kita lihat realitas, ya, dalam kehidupan kita hari ini, kekufuran itu pasti mendatangkan kemaksiatan. Gara-gara kufur, ya, maka dia minum khamr, maka dia biasa berzina, maka dia makan makanan yang haram, ya. Apa sebabnya? Karena kekufuran di hatinya. Tapi begitu dia masuk Islam, ya, maka dia tinggalkan semua keburukan-keburukan tadi. Dia tidak lagi minum khamr. Apa sebabnya? Sudah masuk Islam. Dia tidak lagi
berzina karena sudah masuk Islam. Dia tidak lagi makan daging yang haram, ya. Apa sebabnya? Karena sudah masuk Islam. Jadi sarana yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat, Rasulullah itu diutus kepada bangsa yang disebut bangsa apa? Jahiliyah. Karena semua sendi-sendi kehidupan mereka itu berlandaskan kejahiliahan. Ya. Tapi coba lihat, begitu sudah tersentuh keimanan, maka mereka berubah menjadi khairu ummah, umat terbaik. Ya. Sahabat itu sebelum masuk Islam keadaannya bermacam-macam. Ada yang sebelum masuk Islam profesinya perampok. Ya, seperti siapa? Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari kabilah Ghifari. Kabilah Ghifari itu kabilah yang terkenal, mata pencaharian mereka itu perampok. Tapi begitu tersentuh keimanan, maka sudah tidak lagi merampok. Ya. Jadi begitu dahsyatnya keimanan di dalam membersihkan hati manusia. Ini sarana yang pertama. Kemudian sarana yang kedua yaitu al-muhafadzatu 'alal faraid, menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ya, kalau sholat 5 waktu, kalau puasa Ramadan, ya, kalau terkait mengeluarkan sebagian harta zakat. Kalau haji, ya, haji yang pertama ini seluruhnya adalah kewajiban. Di balik kewajiban-kewajiban yang Allah berikan itu terdapat tazkiyatun nafas yang luar biasa. Ya. Maka kalau kita ingin hati kita bersih, jaga setiap kewajiban yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Sholat 5 waktu dijaga, puasa Ramadan dijaga, ya. Kemudian berhijab dijaga, maka dengan sendirinya hati kita akan bersih. Jemaah dimuliakan oleh Allah, dulu ketika saya nyantri di pesantren, ya, kiai saya itu bercerita, ya, ini cerita bukan Quran, bukan hadis, ya, ini kisah nyata. Beliau punya kawan, ya, namanya anak muda, syahwatnya membara, sering muncul pikiran-pikiran ya jelek di benaknya. Maka satu hari dia konsultasi kepada kiainya. Ya, Pak Kiai, saya kok sering terbersit pikiran-pikiran jelek begini. Mohon solusinya Pak Kiai. Maka apa kata kiainya? Kamu tunaikan sholat subuh 40 hari berturut-turut, ya, tanpa putus. Azan sudah ada di masjid. Maka dijalankan saran gurunya itu. Sholat subuh itu wajib apa sunnah, Pak? Wajib, ya. Begitu dia jalankan selama 40 hari, maka Masya Allah, pikiran buruk yang selama ini menghantui, ya, dia, ya, membisikkan ke dalam hati dia, itu hilang seketika, ya. Maka setelah hari ke-40 kiainya memanggilnya, bagaimana keadaanmu sekarang? Ya, maksud Pak Kiai bagaimana? Kamu 40 hari yang lalu ngadu begini. Oh Masya Allah, sampai lupa dia, ya, bisikan-bisikan jelek, bisikan-bisikan seksual itu, ya, itu seketika hilang, bersih. Maka ini isyarat betapa setiap kewajiban yang kita tunaikan itu membersihkan hati kita. Sholat membersihkan hati, zakat pun sama, membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, ya, penyakit bakhil, penyakit cinta terhadap harta, terhadap dunia. Maka Allah bersihkan melalui zakat. Maka orang yang rajin zakat
penyakit-penyakit hubbud dunya dalam hatinya insya Allah hilang seketika. Ya, bahkan betapa infak, sedekah itu tidak hanya mengobati penyakit fisik, tapi juga penyakit hati. Kata Nabi, dawu maradhakum bisadaqah. Obati orang-orang sakit itu di antara kalian dengan suruh bersedekah. Tidak cuma fisiknya yang sembuh. Ya, ada orang sakit zaman Imam Abdullah ibnu Mubarak, kakinya luka, infeksi, 7 tahun nggak sembuh-sembuh, padahal sudah berobat ke sana kemari. Maka dinasehati Imam Abdullah ibnu Mubarak, kamu sedekah. Caranya bangun sumur di wilayah yang masyarakatnya membutuhkan air minum. Setelah sumur selesai kamu bangun, insya Allah penyakitmu disembuhkan oleh Allah. Maka dijalankan sarannya ulama ini, akhirnya benar, penyakitnya benar-benar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit fisik. Zakat, infak, sedekah tidak cuma mengobati penyakit fisik, ya, tapi juga penyakit hati. Hati yang keras, ya, yang angkuh, yang sombong, yang cinta dunia. Itu obatnya zakat, infak, sedekah. Kata Nabi, man arada ayyalina qalbuhu falyut'imil miskin wal yamsah ra'sal yatim. Siapa orang yang ingin hatinya lembut, ya, sehingga mudah menerima kebenaran, mudah menyambut perintah Allah, ya, kotoran-kotoran di hatinya hilang, maka solusinya kata Nabi, falyut'imil miskin, berilah makan kepada fakir miskin, wal yamsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Termasuk kewajiban-kewajiban selain sholat, ya, zakat, puasa juga sama, membersihkan hati. Orang yang berpuasa maka hatinya akan bersih, ya. Puasa itu benar-benar membersihkan hati, menjauhkan seseorang dari perbuatan-perbuatan buruk. Maka kalau ada orang puasa tapi hatinya masih buruk, maka puasa seperti itu dipertanyakan, ya. Malam yada qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syaraba. Siapa yang puasanya tidak bisa mencegahnya dari perbuatan dusta, ya, perkataan dusta, maka Allah nggak butuh puasa yang seperti itu, ya. Jadi puasa ini erat sekali dengan tazkiyatun nafas, penyucian jiwa. Orang yang ahli puasa maka hatinya akan bersih. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, al-iksar minan nawafil, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Apakah berupa sholat sunnah, ya, puasa sunnah, ya, sedekah, ya, sunnah, umroh, ya, dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtu alaihi, ya, hadis qudsi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai kecuali ketika dia mendekatkan diri kepadaku dengan apa yang aku wajibkan kepadanya. Ya, jadi pertama mendekatkan diri terhadap yang wajib. Kedua, ya, kemudian kata Allah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbah. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah melainkan menyebabkan aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau sudah aku mencintainya, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Maka aku menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar, ya, pandangan yang dengannya dia melihat, tangan yang dengannya dia memegang, kaki yang dengannya dia melangkah.
seluruh kehidupan kita dalam bimbingan Allah. Maka terkadang Bapak Ibu ya mendapatkan bimbingan Allah itu dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Begitu melihat yang haram langsung ditutup matanya, astagfirullahalazim. Itu berarti kita dibimbing oleh Allah. Begitu mendengar yang haram langsung ditutup telinganya. Ya. Begitu hendak melakukan yang haram lalu beristighfar mohon ampun kepada Allah. Itulah bimbingan Allah dalam kehidupan kita. Apa sebabnya? Barangkali disebabkan karena kita menghidupkan yang sunnah. Maka orang yang sibuk dengan sunnah Nabi sudah otomatis sunnah-sunnah syaitaniyah itu menjauh dari ya kehidupannya. Tidak hanya sampai di situ keutamaannya, wa idza sa'alani la'utiyannah wa idza sta'adzani la'u'idzannah. Kalau dia minta sesuatu kepadaku pasti aku kabulkan. Kalau dia berlindung kepadaku dari sesuatu maka pasti aku lindungi. Ya. Ini kedua. Ketiga yaitu dengan tadabburul Quran, merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Syahrul Ramadan ini syahrul Quran. Ya. Bapak sudah khatam berapa kali, Pak? Berapa kali sudah? Ini dilihat dari pucatnya ini udah 10 kali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita ingin bersih hati kita, caranya dengan mentadaburi Al-Quran. Quran itu punya pengaruh yang dahsyat terhadap hati manusia. Orang yang hatinya terpaut dengan Quran, dia akan merasakan kelezatan yang luar biasa yang tidak bisa difahami oleh orang-orang yang tidak memiliki keterpautan dengan Al-Quran. Ya. Saya kasih contoh, Pak, bagaimana lezatnya Al-Quran itu. Ketika Nabi dan para sahabat pulang dari medan jihad, mereka beristirahat di sebuah lembah. Maka Nabi menyuruh beberapa sahabat untuk berjaga. Ya. Maka berjagalah 2 orang. Yang satu Abbad bin Bishr, yang satu Ammar bin Yasir. Ammar sudah tidak kuat menahan ngantuk, maka dia minta izin tidur terlebih dahulu. Ya, jadi yang satu bangun, yang satu tidur. Jangan bangun semua, tidur semua. Nah, ini bahaya. Ya. Maka yang berjaga Abbad bin Bishr. Sebenarnya kalau Abbad itu hanya jaga saja, pahalanya sudah besar. Tapi Abbad bin Bishr ingin meraih 2 kebaikan sekaligus, berjaga di jalan Allah dan qiyamul lail. Maka dia pun tunaikan qiyamul lail. Dia baca surat Al-Kahfi. Al-Kahfi panjang apa pendek, Pak? 110 ayat. Dia merasakan lezatnya berinteraksi dengan kalamullah. Dia merasakan kenikmatan kebersamaan dengan Allah. Maka dia tidak sadar musuh mengintainya, ya, sniper dengan busur dan anak panahnya. Dipanahlah Abbad bin Bishr saat dia sedang sholat, menancap anak panah itu di dadanya. Maka dicabut sama dia, lalu diletakkan. Lanjut lagi bacaan Qur'annya. Dipanah lagi, dicabut lagi. Panah lagi, cabut lagi. Ya. Begitu orang yang merasakan lezatnya berinteraksi dengan kalamullah, merasakan kenikmatan kebersamaan dengan Allah, penderitaan duniawi itu nggak ada artinya. Ya, ini panah ini ganggu orang lagi munajat. Ya. Akhirnya dia selesaikan sholatnya. Setelah itu dia bangunkan saudaranya, wahai saudaraku, giliranmu berjaga, aku terluka. Ya, betapa kagetnya Ammar bin Yasir melihat Abbad bin Bishr sudah bersimbah darah. Dia bertanya, wahai saudaraku, mengapa engkau tidak bangunkan aku pada saat pertama kali engkau dipanah? Apa jawaban Abbad bin Bishr? Aku tidak ingin memutus kenikmatanku bersama Al-Quran.
Begitu dahsyatnya Al-Quran, Pak. Ya. Maka jangankan orang yang beriman, orang kafir zaman itu ketika berinteraksi dengan Al-Quran, maka Quran menghadirkan pengaruh yang kuat dalam jiwanya. Ya. Ada orang musyrik, masih kerabatnya Nabi, namanya Utbah bin Rabi'ah. Utbah ini tidak setuju dengan langkah menolak dakwah Nabi dengan cara kekerasan, karena itu nggak produktif. Justru dengan kekerasan itu malah banyak tokoh-tokoh Quraisy yang masuk Islam. Maka dia mengusulkan sebaiknya kita pakai diplomasi saja. Akhirnya Utbah ditugaskan. Ya sudah, kamu yang bertugas untuk itu. Maka dia pun mendatangi Nabi. Dia diplomasi dengan Nabi. Ya bena akhi, wahai anak saudaraku. Karena masih ada hubungan kerabat. Ya. A'anta khairun am Abdullah? Apakah kamu lebih baik ataukah Abdullah ayahmu yang lebih baik? A'anta khairun min Abdul Muttalib? Apakah kamu lebih baik daripada kakekmu Abdul Muttalib? A'anta khairun min Abdi Manaf? Apakah kamu lebih baik dari Abdu Manaf? Ya. Wahai anak saudaraku, sebenarnya apa yang kamu cari? Kalau kamu cari harta, kami akan jadikan kamu orang paling kaya di antara kami. Kalau kamu cari kedudukan, kami akan angkat kamu jadi pemimpin kami. Dan kalau kamu mencari wanita, kami akan pilihkan 10 wanita tercantik, kami kawinkan denganmu. Dan kalau benar yang dikatakan orang, kamu ini kena gangguan jin, kami akan obatkan kamu sampai sembuh. Maka Nabi mendengarkan terus, ya. Begitu selesai, intahaita ya ibnal Walid, ya. Apakah kamu sudah selesai wahai ibnul Walid? Ya. Setelah itu Nabi membacakan surat Fussilat dari awal sampai akhir. Maka seketika Utbah bin Rabi'ah itu berubah sikapnya. Dia pulang menemui kaumnya. Kata kaumnya, gimana hasilnya? Sukses. Dia seperti orang yang linglung. Kata dia, aku mendengar kalam yang sungguh luar biasa. Belum pernah aku mendengar kalam seperti itu. Aku beri saran kepada kalian, Muhammad itu orang yang benar. Biarkan dia, jangan ganggu dia. Siapapun yang mengikuti dia, dia akan menguasai jazirah Arab. Kata kaumnya ini, Utbah sudah tersihir oleh Muhammad. Ya, ini bahaya kalau dibiarkan masuk Islam. Ya. Akhirnya mereka lapor kepada Abu Jahal. Abu Jahal lalu memprovokasi Utbah. Kamu ini pengecut. Ya. Akhirnya Utbah kembali memusuhi Nabi. Dia ikut dalam perang Badar. Dia pun terbunuh di dalam perang Badar. Jadi Quran itu seperti itu, ya, mempengaruhi hati manusia luar biasa. Maka bayangkan seorang Umar sebelum masuk Islam, kebenciannya terhadap Nabi luar biasa. Dia bernafsu membunuh Nabi. Dia bawa pedang sudah terhunus. Kemana Umar? Saya hendak bunuh Muhammad. Begitu ketemu Al-Quran, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu alal arsyistawa. Seketika lembut hatinya, bahkan ya menjadi sebab hidayah. Dia pun masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Ini zaman sahabat. Mundur sedikit, zaman tabi'in. Ada ahli ibadah dari kalangan tabi'in, namanya Fudail bin Iyad.
Fudail bin Iyad masa lalunya apa? Perampok yang sangat ditakuti. Dia bahkan dapat hidayah itu justru saat merampok. Dia sudah masuk ke dalam rumah siap mengeksekusi. Tapi rupanya tetangga rumah itu baca Quran. Ayat yang dibaca ayat 16 surat Al-Hadid. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Belumkah tiba masanya bagi orang yang beriman itu untuk khusyuk hatinya mengingat Allah dan menerima kebenaran yang Allah turunkan. Seketika bergetar hatinya, ya. Perampok dengar ayat Quran dapat hidayah, Pak. Ya. Maka dia menjawab seruan ayat itu, kata dia, bala ya Rabb qad ana, betul ya Allah, sudah tiba masanya. Sudah tiba masanya bagi orang yang beriman untuk khusyuk hatinya mengingat Allah dan menerima kebenaran yang Allah turunkan. Maka dia keluar dari rumah itu dalam keadaan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin hati kita bersih, ya, jangan pernah jauh dari Quran. Kalau kita rutinkan tilawah Quran setiap hari, nggak usah banyak-banyak, Pak. Ya, 1 halaman, tapi rutin saja. Rutin setiap hari, maka kita akan merasakan perubahan pada hati kita. Yang sebelumnya pemarah jadi penyabar, ya. Yang sebelumnya bakhil jadi dermawan. Ya, begitu Quran itu dalam memperbaiki hati manusia. Contohnya jelas ketika bulan Ramadan, merasakan ada yang berbeda atau tidak, Pak? Ya, nah, itulah dahsyatnya Al-Quran. Lalu yang keempat, ya. Nah, sebelum saya lanjutkan yang keempat, maka betul kata Nabi, innal quluba latasda kama yasda'ul hadid. Qila wa ma jala'uha qala tilawatul Qur'an wa dzikrul maut. Kata Nabi, hati itu bisa berkarat seperti besi bisa berkarat. Maka kata sahabat, kalau begitu apa, ya, obatnya ya Rasul? Obatnya 2. 1 tilawah Al-Qur'an, 2 dzikrul maut. Yang keempat, sarana tazkiyatun nafas, yaitu dengan at-taubah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa itu seperti tidak punya dosa. Ya. Ketika seseorang melakukan dosa, maka muncul noda hitam di hatinya. Makin banyak dosanya, makin banyak noda hitam di hatinya. Tapi ketika dia taubat kepada Allah, maka seketika, ya, hatinya menjadi jernih kembali. Maka penting kita selalu memperbaharui taubat kita kepada Allah. Ya. Makanya kalau kita habis sholat, yang pertama kita baca apa, Pak? Istighfar, taubat kepada Allah. Ya. Dengan taubat Allah membersihkan manusia dari dosa. Ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin bab kedua, babut taubah, dikisahkan Allah menghapus dosa-dosa besar melalui taubat. Ya, ada orang berzina lalu taubat, ngaku di hadapan Nabi, minta dirajam. Maka akhirnya dirajam. Lalu Rasulullah yang mengurus jenazahnya, Umar bertanya, ya Rasul, atusalli alaiha wa qad zanat. Mengapa engkau solatkan dia padahal dia berzina? Kata Nabi, laqad tabat taubatan law qussimat li sab'ina rajulan min ahlil madinati lakafathum. Sungguh wanita ini telah taubat dengan taubat yang sesungguhnya. Kalau taubatnya dibagi-bagikan untuk 70 penduduk Madinah, itu masih cukup saking jujurnya dia dengan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang taubat itu terkadang lebih bersemangat, ya, beribadah kepada Allah dibanding orang yang masuk Islam sejak kecil. Ya. Itu siapa itu yang safnya paling depan? Qiyamul lail semalam suntuk 1000 rakaat. Oh, itu preman taubat, Ustaz.
Begitu kekuatan taubat di dalam membersihkan hati manusia. Kemudian yang kelima yaitu luzumu zikrillah, ya, terus memperbanyak zikrullah. Maka satu ibadah yang kita diperintahkan untuk mengerjakannya sebanyak-banyaknya adalah zikrullah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya, orang yang banyak zikrullah maka hatinya akan bersih. Ini yang kelima, saya percepat ya, sudah cukup siang. Yang keenam yaitu mukhalafatuha wal ingkaru 'alaiha. Ya. Melawan hawa nafsu, menyelisihinya. Ya. Terkadang hawa nafsu ini perlu ditundukkan. Caranya bagaimana? Caranya keinginannya itu dilawan. Maka puasa ini ya di antara sarana menundukkan hawa nafsu. Ketika kita sedang lapar, ya, jam 11 tenggorokan mulai kering, bibir mulai pecah-pecah, ya, ludah mulai terasa pahit, bicara sudah mulai berat, ya, lihat kelapa kering seperti buah durian, ya, lihat kelapa hijau seperti klepon. Nah, maka kita tundukkan nafsu kita. Ya, nafsu ngajak, ayo makan, ayo minum. Itu warteg masih buka, warung Padang masih buka. Ya, tapi kita lawan. Maka saat itu kita bisa menundukkan hawa nafsu kita. Tapi kalau kita turuti, maka kita dikalahkan oleh hawa nafsu kita. Ya, orang yang meraih surga itu yang berhasil mengalahkan hawa nafsunya. Ya. Maka di antara orang yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat kelak itu siapa? 7 golongan. Wa rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik jelita, bahkan mempunyai kedudukan. Tapi kemudian dia berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ya. Orang yang seperti itu Allah beri kemuliaan yang besar. Di dunia mulia, di akhirat mulia. Ya. Ada ulama dari kalangan tabi'in namanya Rabi' bin Khusaim. Ya, pernah saya kisahkan. Digoda seorang wanita, ya, membuka pakaiannya di tempat yang sepi. Saat itu umurnya Rabi' bin Khusaim baru 30 tahun. Masih muda apa sudah tua, Pak? Ibu kalau punya suami umurnya baru 30 tahun, dijebak seperti itu, kira-kira hati ibu tenang apa gelisah? Ya. Rabi' bin Khusaim langsung ingat Allah. Dia nasihati wanita itu, ya amatallah, hei wanita hamba Allah, kaifa biki law nazala alaiki malakul maut faqata'a minki hablal watin. Hei wanita hamba Allah, bagaimana kalau malaikat maut datang mencabut nyawamu? Kaifa biki yauma yas'aluki munkar wa nakir. Bagaimana kalau kamu di alam kuburmu ditanya munkar dan nakir? Kaifa biki yauma taqifina amama rabbil azim. Bagaimana kamu saat dihadapkan kepada Allah mempertanggungjawabkan amalmu? Kaifa biki illam tatubi faturmaina fil jahim. Bagaimana kalau kamu tidak sempat taubat, nanti kamu dilempar ke dalam neraka jahim. Seketika wanita itu langsung muncul ketakutannya kepada Allah. Dia pakai pakaiannya, dia lari. Setelah itu dia berhijrah dari wanita ahli maksiat berubah menjadi wanita ahli ibadah. Kalau siang puasa sunnah, kalau malam qiyamul lail. Ya. Jadi cara membersihkan hati itu lawan keinginan hawa nafsu. Ya. Orang yang bisa melakukan itu di dunia Allah beri kemuliaan. Seperti ya disebutkan dalam kitab Al-Jaza min Jinsil Amal. Pernah saya kisahkan, ya, Abu Bakar Al-Miski
digoda oleh seorang wanita, dikunci di rumahnya. Dia pedagang keliling, disuruh masuk ke sebuah rumah yang bagus. Begitu masuk dikunci. Lalu wanita pemilik rumah itu memaksanya, ya, untuk melayaninya. Kalau tidak, nanti dia berteriak sehingga orang-orang menuduh kamu hendak berbuat jahat. Coba Bapak di posisi, ya, Abu Bakar Al-Miski. Ini musibah apa anugerah, Pak? Kalau nggak kuat iman langsung pakai kaidah darurat. Ini darurat ini. Kata Ustadz, kalau darurat yang haram pun jadi halal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, pada saat seperti itulah, ya, kebersihan hati itu berbicara. Kekuatan iman bicara. Dia minta izin masuk ke kamar mandi, dibongkar WC, dilumurkan ke sekujur tubuhnya. Ya, akhirnya dia diusir dari rumah itu, sepanjang jalan bersyukur kepada Allah karena selamat dari dosa zina. Maka dia pun bermimpi dalam tidurnya, didatangi malaikat. Malaikat itu berkata, ya, akan aku jadikan tubuhmu harum, ya, sepanjang masa. Maka sejak bangun tidur itu baunya harum sekali. Kawan-kawannya merasa heran, kamu pakai minyak wangi apa sih? Aku nggak pernah pakai minyak wangi. Terus ini bau harum apa? Nah, diceritakan kronologis tadi. Jadi Bapak kalau ingin minyak wangi gratis, caranya begitu, Pak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang ke-6. Kemudian yang ke-7 yaitu dengan muhasabah. Ya. Kita introspeksi. Kita umur sudah berapa? Sudah kepala 4. Ya, ada yang kepala 5. Ya, ada yang kepala 6 bahkan. Apa amal yang sudah kita perbuat? Bagaimana kalau ternyata Ramadan ini Ramadan terakhir dalam hidup kita? Ya, bahkan hari ini hari terakhir dalam hidup kita. Bahkan sholat ini sholat terakhir dalam hidup kita. Maka dengan merenung seperti itu, hati seseorang akan menjadi, ya, bersih. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa itu melihat amalan apa yang akan dia persiapkan untuk hari esok. Ya. Umar menasehati manusia, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, ya, sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Hasan Al-Basri, innal abda la yazalu bi khairin ma kana lahu wa'idhun min nafsihi wa kanatil muhasabatu min himmatihi. Seseorang akan terus berada dalam kebaikan selama muhasabah itu, ya, dia lakukan, ya, selama dia punya pengingat dari dalam dirinya. Jadi yang mengingatkan bukan orang lain tapi dirinya sendiri. Maka terkadang ulama itu bicara dengan dirinya sendiri. Ketika kita ngaca misalnya, ya, bicara dengan diri sendiri. Masya Allah, rambutmu sudah putih, kulitmu sudah keriput, umurmu sudah kepala 6. Apa yang kamu cari? Perlu kita menasihati diri sendiri, ya. Terkadang nasihat orang lain nggak bisa masuk, tapi nasihat diri sendiri pasti bisa merasuk ke dalam hati. Ya. Dan yang terakhir, sarana tazkiyatun nafas adalah dengan zikrul maut wad daril akhirah. Banyak mengingat kematian dan mengingat negeri akhirat. Bahwa kita hidup di dunia ini tidak selamanya, ya. Jatahnya sudah ditentukan oleh Allah. Umat Nabi Muhammad ya rata-rata 60-70, begitu kata beliau. Umru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60-70 saja.
yang lebih jarang tapi yang kurang banyak, ya. Maka kita renungkan itu, bahwa kita di dunia tidak selamanya, ada kehidupan setelah kehidupan dunia, kehidupan alam barzakh dan kehidupan akhirat. Maka dengan merenungkan itu, insya Allah hati kita akan menjadi bersih. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, ini mukaddimah untuk kajian tazkiyatun nafas i'tikaf kita, ya. Insya Allah kita akan membahas kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, ya. Ini barangkali sebagai mukaddimah, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ya. Kalau tidak ada langsung saya tutup. Ya, ini rasanya sudah mau melanjutkan aktivitas i'tikaf, ya. Ada yang ingin sholat, ada yang ingin tilawah Al-Quran, ada yang ingin zikir, ya. Mudah-mudahan i'tikaf Bapak Ibu sekalian dan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri majelis yang mulia ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.